Perkenalkan, nama saya Yohanes Mugus Kagara dari Prodi Perancangan dan Jabatan kelas B semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang poligon terbuka. Topik yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pendahuluan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga pembahasan, dan keempat penutup. Latar belakang. Di dalam proses pemetaan terdapat pengukuran kerangka dasar horizontal atau pengukuran mendatar untuk mendapat jarak dan sudut dan koordinat mendatar antara titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, dan pengukuran kerangka dasar vertikal, pengukuran tegak atau vertikal untuk mendapatkan jarak, sudut, dan koordinat tegak antara titik-titik yang diukur, serta pengukuran titik-titik detail. Titik-titik yang telah diperoleh kerangka dasar horizontal dan vertikal inilah yang akan membentuk sebuah poligon yang dapat dilihat dengan adanya garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Maksud dan tujuan. Mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menganalisis pengertian dari poligon terbuka. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara kerja dari teodolit. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengukuran dan pemetaan poligon terbuka menggunakan alat teodolit. Tujuannya ialah melakukan plotting di aplikasi Civil 3D. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis hasil data dari pengukuran poligon terbuka. Mahasiswa mampu mengolah data dari pengukuran dan pemetaan. Mahasiswa mampu menggunakan data pengukuran. Lokasi dan waktu. Lokasi di Politeknik Negeri Kupang, hari tanggal Sabtu 15 Juni 2024 dan 22 Juni 2024. Waktu pengukuran dimulai dari jam 10 hingga jam 5 waktu Indonesia Tengah. Tinjauan pustaka. Poligon terbuka digunakan untuk mengukur jalan, sungai maupun irigasi, tetapi jarang digunakan untuk mengukur luas lahan terbuka. Yang dimaksud terbuka di sini adalah poligon tersebut tidak mempunyai sudut dalam seperti poligon tertutup. Pengukuran dilakukan mulai dari titik awal, tapi tidak kembali ke titik awal seperti gambar terlampir. Poligon terbuka sendiri dibagi menjadi dua, yaitu terikat sempurna dan tidak terikat sempurna. Dikatakan terikat sempurna apabila memiliki data-data koordinat pada titik awal dan titik akhir berupa data koordinat dan elevasi X, Y, Z. Sedangkan tidak terikat sempurna adalah hanya memiliki data koordinat dan elevasi pada titik awal saja, dan data koordinat tersebut dapat diperoleh dari benchmark. Poligon terbuka tidak terikat sempurna ini tidak bisa dikoreksi dan tingkat kesalahan pada pengukuran sangat tergantung dari pengukurnya sendiri seberapa akurat bisa melakukannya. Langkah praktikum. Persiapan alat dan bahan meliputi pengecekan keadaan alat dan bahan yang akan digunakan, mengambil alat dan bahan, lalu menuju ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Saat sudah sampai di lokasi, kelompok melakukan penandaan titik poligon dan penandaan jarak menggunakan meteor mulai dari STA 0+00 sampai STA 0+200 dengan jarak antar STA adalah 25 meter. Setelah itu, kelompok mendirikan statif pada titik P1 yang telah ditentukan, lalu ambil pesawat teodolit dari kotak alat, lalu kita satukan dengan statif menggunakan skru pengunci parostatif. Setelah alat selesai didirikan, kelompok melakukan centering atau center point, lalu nivou kotak pada pesawat teodolit diatur menggunakan kaki statif agar gelembung nivou berada di tengah-tengah lingkaran agar membuat teodolit datar. Jangan lupa untuk mengukur tinggi alat menggunakan meter tangan. Kemudian cari arah utara menggunakan kompas dan kunci teodolit dengan menggunakan skru pengunci horizontal agar teodolit tidak bisa bergerak. Setelah itu, nyalakan teodolit dengan menekan tombol power pada layar display dan kita atur bacaan sudut horizontal pada arah utara menjadi 0 derajat 0,0 dengan menekan tombol 0 set pada layar display sebanyak 2 kali
Untuk memunculkan bacaan sudut vertikal, dapat menekan tombol V% pada layar display. Dirikan rambu pada titik STA 0 plus 000, kemudian putar skru pengunci horizontal agar pesawat teodolit bisa berputar dan arahkan ke arah STA 0 plus 000, lalu bidik menggunakan lensa okuler ke arah di mana rambu didirikan. Setelah itu, baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian dicatat di tabel pengukuran. Catat bacaan untuk sudut horizontal biasa dan vertikal biasa yang muncul di layar display pada tabel pengukuran dalam format DMS, derajat, menit, detik. Dirikan rambut di P2, kemudian arahkan pesawat teodolit ke arah di mana rambut didirikan. Lalu bidik untuk mengikat P1 dan P2. Baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah, kemudian dicatat di tabel pengukuran. Baca juga bacaan untuk sudut horizontal biasa dan sudut vertikal biasa dan dimasukkan ke tabel pengukuran. Setelah itu, arahkan pesawat arah STA beserta detail 1 meter ke samping kiri dan kanan bahu jalan atau STA yang dapat dijangkau dari P1, lalu dilakukan langkah untuk membaca bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, dan bacaan sudut horizontal biasa dan vertikal biasa. Jangan lupa untuk mengambil koordinat titik awal P1 menggunakan GPS. Setelah itu, pindahkan alat ke P2 dan lakukan hal yang sama seperti langkah 3, 4, dan 5, 3, 4, 5, dan 6. Ketika alat berada di P2, tidak perlu lagi mencari arah utara seperti di titik P1. Tetapi kita bidik ke arah P1 lalu tekan 0 set untuk membuat bacaan menjadi 0 derajat 00. Lakukan seperti pada langkah 9, 10, 11, dan 12. Setelah selesai, periksa dan kebersihkan kondisi alat lalu dikembalikan ke lab. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dengan melaksanakan praktikum ini dilakukan pengukuran poligon terbuka dengan menggunakan alat teodolit serta beberapa alat bantu lainnya. Dalam praktikum ini juga mahasiswa dapat memahami cara kerja alat teodolit, membaca sudut horizontal dan vertikal, membaca rambu, menghitung data hasil pengukuran di lapangan, dan melakukan penggambaran atau plotting dari data yang ada menggunakan aplikasi Civil 3D. Sarannya adalah sebelum baca sudah praktek, periksalah peralatan praktek yang dipakai. Mahasiswa diharapkan menguasai materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum, sehingga dapat melaksanakan praktek dengan baik dan benar. Bersihkan dan mengecek semua peralatan praktek sebelum dikembalikan. Perhatikan dan pahamilah semua arahan dan petunjuk dari pembimbing. Sekian dari saya, terima kasih.